Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Review film kali ini menceritakan tentang kisah nyata keganasan Perang Dunia Kedua. Film perang asal Rusia ini berjudul Stalingrad yang rilis pada tahun 2013. Menceritakan perjuangan sekelompok tentara Uni Soviet dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan tentara Nazi Jerman di kota Stalingrad. Saat itu, tentara Uni Soviet dituntut untuk mempertahankan bangunan penting agar tidak dikuasai pasukan Jerman. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran paling berdarah di dunia, karena menurut catatan sejarah, lebih dari 2 juta orang tewas dalam pertempuran tersebut. Nah, berikut ini geng alur cerita dari film Stalingrad 2013. Film diawali dengan kondisi sebuah kota di wilayah pantai Tohoku, Jepang setelah kejadian gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Relawan dari berbagai negara berdatangan untuk menolong para korban bencana tersebut. Salah satunya adalah relawan dari Rusia. Diketahui saat itu ada 5 remaja dari Jerman yang terperangkap dan terjebak reruntuhan. Kondisi yang tak memungkinkan, maka harus menunggu alat yang memadai untuk mengeluarkan mereka. Tim penyelamat hanya dapat menaruh kamera dan mikrofon untuk berkomunikasi dengannya. Namun remaja tersebut malahan menangis karena teringat ayahnya yang telah meninggal. Relawan dari Rusia tersebut mencoba untuk menenangkannya dengan cara menceritakan masa lalu orang tuanya, di mana dia memiliki 5 orang ayah yang telah meninggal dunia. Dan berikut adalah cerita selengkapnya. Pada musim gugur tahun 1942, tentara Uni Soviet menyeberangi sungai Volga. Mereka berniat untuk memperkuat pertahanannya dari segala arah dan mencegah tentara Nazi Jerman untuk mengambil alih sungai dan kota Stalingrad. Tim penyusup yang dipimpin oleh Kapten Gromov ditugaskan untuk merebut sebuah gedung yang telah dikuasai pasukan Jerman dan merebut kilang minyak yang sudah dipasangi bahan peledak oleh tentara Nazi. Hal itu dilakukan untuk membuka jalur penyerangan. Setelah mengetahui lokasi gedung yang akan mereka rebut, Kapten Gromov menyusun strategi agar rencananya berjalan dengan lancar. Namun di sisi lain, Kapten Nazi yang bernama Kapten Han melihat dan mengetahui kalau pasukan Uni Soviet akan melakukan penyerangan saat itu juga. Melihat itu, Kapten Han memerintahkan anak buahnya untuk segera meledakkan kilang minyak. Kapten Gromov bersama dengan pasukannya merangsak maju dan menghabisi salah satu penjaga, hingga akhirnya mereka berhasil menyusup masuk dan melemparkan granat. Granate! Found you, you bastard. Saat Kapten Gromov hendak memotong kabel pemicu ledakan, tiba-tiba ia diserang oleh Kapten Han dan terjadilah perkelahian antara mereka. Namun, Kapten Gromov kalah dan pingsan saat itu, hingga akhirnya alat pemicu tersebut digunakan oleh Kapten Han yang membuat ledakan yang sangat dahsyat dan memporak-porandakan tentara Uni Soviet yang saat itu melewati kilang minyak. Kapten Han pergi dari sana dan merelakan gedungnya dikuasai oleh tentara Uni Soviet. Pasukan Uni Soviet yang terjebak dan terbakar di dalam kilang minyak tetap berjuang maju dan menyerang sampai titik darah penghabisan. Namun tak selang lama, pasukan Uni Soviet yang mencoba menyeberang dibombardir pasukan Jerman lewat udara. Kini hanya ada beberapa tentara Uni Soviet yang selamat. Saat Kapten Gromov menelusuri gedung, ia bertemu dengan salah satu perwira yang saat itu ditawan oleh tentara Jerman dan dibebaskan. Kemudian Kapten Gromov bergegas karena mendengar panggilan anak buahnya. Dan ternyata salah satu tentara Jerman menyandra seorang anak. Dengan sigap, ia dan pasukannya pun menolongnya. Dikira laki-laki, ternyata anak tersebut adalah seorang cewek dan diketahui namanya adalah Katya.
Dari sinilah pertemuan Katya atau kisahnya dengan 5 tentara Uni Soviet dimulai. 5 tentara tersebut adalah Kapten Gromov, Nikiforov, Sergei Artakov, Polyakov, dan Kavanov. Esok harinya, Katya terbangun dari tidurnya. Di sini diketahui kalau gedung tersebut adalah tempat tinggal Katya sebelum perang pecah dan merupakan salah satu pintu utama keluar masuk kota Volga. Itulah sebabnya gedung tersebut selalu menjadi rebutan untuk dikuasai. Dan Katya sendiri enggan pergi dari tempat itu karena tempat tersebut adalah rumahnya dan berat baginya untuk pergi dari sana. Di apartemen nomor 8 yang dulunya dihuni tetangga Katya, sekarang dijadikan sebagai tempat pengintaian. Kapten Gromov yang di sana saat itu mendapat perintah dari Kamrat untuk mempertahankan gedung sebelum pasukan utama datang. Kapten Gromov pun memperingatkan Katya untuk pergi dari sana karena berbahaya, tapi Katya tidak mau pergi. Malam harinya, pasukan yang selamat berdatangan ke gedung tersebut. Lantai 1 ditempati oleh Angkatan Laut dari Armada Volga, dan apartemen nomor 6 kini ditempati senapan mesin. That's great. Looks like the fastest pitch works. You should come over here and shoot some Germans with. Walaupun seorang perempuan, di sana Katya tidak hanya diam saja. Ia selalu membantu mengumpulkan kanten para pasukan yang nantinya diisi air untuk berbekalan. Di sisi Jerman, Kapten Han terkena semprot oleh atasannya yaitu Kolonel Kenzi karena telah menyerahkan gedung tersebut pada pasukan Uni Soviet. Kolonel Kenzi pun memerintahkan kembali untuk merebutnya. Dan karena pasukan Uni Soviet membuang mayat tentara Jerman melalui jendela, maka pasukan Jerman pun tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan mengumpulkan para penduduk sipil di alun-alun, menanyainya satu persatu, dan jika mereka ketahuan kalau mereka adalah seorang Yahudi, maka ia akan dibakar hidup-hidup. Pasukan Uni Soviet yang melihat itu spontan marah, begitu juga dengan Katya yang ada di sana. Namun, mereka tak tahu harus berbuat apa. Kapten Gromov memerintahkan Kavanov untuk menembak dan mengakhiri penderitaannya. Namun, ia menolak karena tidak mau membunuh wanita dan anak-anak. Kapten Gromov yang tidak tahan melihat itu, spontan meminta senjata Kavanov dan kemarahan pasukan Uni Soviet pun memuncak. Kapten Gromov memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang, dan pertempuran pun tak terelakkan. Kejadian tersebut membuat Kapten Han kesal dan melampiaskan kekesalannya untuk mendatangi gebetannya yang bernama Masya untuk mengajaknya wik-wik. Nikiforov yang saat itu terluka di bagian leher diobati oleh Katya, dan di sini pula diketahui kalau sebelum perang meletus, Nikiforov adalah seorang penyanyi terkenal dan Katya sangat mengidolakannya. Kavanov yang mendengar itu tidak percaya karena Nikiforov terlihat pendiam dan bahkan jarang berbicara. Katya pun memperlihatkan posternya kalau Nikiforov adalah seorang artis terkenal. Hari demi hari, dilalui Katya bersama dengan para pasukan Uni Soviet, sehingga membuat dirinya semakin dekat dan memperlakukannya dengan baik. Bahkan Polyakov memperlakukan Katya seperti anaknya sendiri. Suatu ketika saat Kavanov melakukan pengintaian dengan Kapten Gromov, Katya tiba-tiba datang menghampirinya, membawa sebutir peluru dan menagih janjinya kepada Kavanov untuk mengajarinya menembak. Kavanov pun menepatinya. Saat Katya membidik dengan teleskop, ia melihat Masya yang saat itu sedang mengambil air. She's very pretty. Yeah, I've seen her several times already. So shoot her then. Are you dumb? Kemudian, Katya melihat tentara Jerman. Kavanov memerintahkan untuk fokus dan mengikutinya. Now you put him down. Stop! Get out of my sight. I don't want to see you here anymore. Hal itu membuat Kapten Gromov marah dan memaksa Katya untuk segera pergi dari gedung tersebut. Hal itu dilakukan karena ia khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan membuat mental pasukannya drop karena tidak dapat melindungi seorang wanita. Namun Katya tetap bersikukuh untuk tidak ingin pergi dari sana dan malahan meminta untuk ikut berjuang bersama melawan Jerman. Namun Kapten Gromov menegaskan kalau anak di bawah umur tidak diperbolehkan ikut berperang. Katya pun langsung memperlihatkan tanda mengenalnya bahwa dirinya genap 19 tahun hari ini. So today is your birthday then?
dan Kapten Gromov pun tidak punya alasan lagi untuk mengusirnya. Di sisi lain, Kapten Khan yang saat itu berduaan dengan Masha kepergok oleh Kolonel Kenji. Tentu saja Kolonel Kenji tak habis pikir ketika melihat Kapten Khan sedang berduaan dengan wanita Uni Soviet, yang notabene-nya Uni Soviet adalah musuh mereka. Hal itu membuat Kolonel Kenji kecewa dengan tingkah laku Kapten Khan. Kapten Khan yang memang menyukai Masha hanya terdiam karena ketangkap basah. Namun maksud kedatangan Kolonel Kenji adalah memberi kabar perintah dari atasan untuk segera menyapu bersih zona tempur, karena esoknya mereka akan melakukan serangan secara besar-besaran. Esok harinya, benar seperti apa yang dikatakan Kolonel Kenji, semua penduduk digiring untuk pergi menjauh dari zona perang. Pasukan Jerman mempersiapkan peralatan untuk menyerang pasukan Uni Soviet yang ada di seberang sungai Volga. Sementara itu, Sergei tidak berani memerintahkan orang-orangnya untuk membidik dari seberang sungai karena terlalu berbahaya. I'll take them out myself. What's not gonna happen? Cannons don't go around corners, dude. It will for me. Setelah serangan tersebut usai, Sergei langsung mempraktekkan membalas serangan tersebut. Ternyata, ia membidik kepala tank pojok kiri bagian bawah. Dengan begitu, peluru akan membelok dan tepat sasaran. Sergei Artakov merupakan lulusan Akademi Artileri sehingga ia mendapatkan pelajaran tersebut di sana. Setelah Polyakov mengecek dan memastikan bidikan dengan benar, mereka pun menembakkan meriam tersebut. Dan hasilnya, peluru tersebut menghancurkan gudang senjata milik Jerman yang digunakan untuk menyerang pesisir sungai Volga. Dengan begitu, pasukan Jerman tidak lagi dapat membombardir pasukan Uni Soviet. Kejadian tersebut membuat Kolonel Kenji marah besar kepada Kapten Khan. Bukannya di sana, melainkan malahan menjemput kekasihnya Masha. Kapten Khan pun berjanji akan segera merebut gedung tersebut. Gott mit uns! Omongan Kapten Khan bukanlah isapan jempol semata. Ia langsung mempersiapkan anak buahnya untuk menyerang gedung tersebut. Mengetahui hal itu, Kapten Gromov juga menyiapkan strategi untuk menghadapi serangan dari Kapten Khan. Ia bersama dengan pasukannya berpura-pura mati dan menutupi dirinya dengan mayat tentara Jerman. Hal itu bertujuan untuk mengecoh dan mengalih perhatian. Secara perlahan, pasukan Jerman menuju gedung yang ditempati Kapten Gromov dan pasukannya. Saat pasukan Jerman mengira semuanya telah tewas, disitulah Kapten Gromov dan pasukannya menyerang. Freeze right there! Not so fast there, Captain. Bad timing, Chavnov. Penyerangan yang dilakukan Kapten Khan ternyata gagal dan membuat Kolonel Kenji sangat marah. Namun, ia masih berbaik hati dan masih memberi kesempatan sembari dirinya pergi ke markas pusat. Melihat selalu ada korban berjatuhan, membuat Kapten Gromov geram. Ia pun mendatangi Katya dan membopongnya untuk segera pergi dari sana. Namun, secara tiba-tiba, peluru meriam melesat dan hampir mengenai mereka berdua. Peluru meriam tersebut dilancarkan oleh anak buah Kapten Khan yang sebelumnya berhasil memperbaiki meriam tank yang rusak. Der Mechanismus hat sich wieder verkeilt, Herr Hauptmann. Scheiße! Namun, mereka berdua selamat dari ledakan tersebut. Malam harinya, Kapten Khan galau dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk merebut gedung tersebut. Ia mengadukan semua perasaan ini kepada gebetannya Masha. Di sisi lain, Katya mendapatkan kejutan dari mereka berlima bahwa mereka akan merayakan ulang tahun Katya yang ke-19 walaupun dengan sederhana. Masing-masing dari mereka memberikan hadiah buat Katya. Nikiforov yang senotabene adalah seorang penyanyi profesional juga memperlihatkan keahliannya dalam bernyanyi di depan Katya hingga suasana menjadi lebih romantis. Kedua kubu, baik dari Uni Soviet maupun Jerman, masing-masing mengetahui kalau besoknya akan terjadi penyerangan besar-besaran.
Sergei mengetahui kalau kini adalah saatnya memindahkan Katya ke tempat aman. Di sini Sergei mengajak Katya untuk melihatkan sesuatu yang Katya belum pernah lihat. Dan akhirnya Katya mengikuti kemauan Sergei tanpa tahu apa maksud dan tujuannya. Sergei membawa Katya ke tempat pengamatannya sebelum bergabung dengan Kapten Gromov. Katya memperlihatkan perang udara jika dilihat dari bawah mirip dengan kembang api yang sangat indah. Di sini pula Sergei mengutarakan isi hatinya kepada Katya, yang ternyata Katya juga menyukai semenjak mereka bertemu pertama kali. Di sisi lain, Kapten Han juga menyembunyikan gebetannya ke tempat aman dengan tujuan agar ia selamat dari penyerangan besar-besaran nantinya. Namun Kavanov melihatnya di saat dirinya melakukan pengintaian. Kapten Han pun berpesan untuk jangan kemana-mana dan ia akan kembali nantinya. Kapten Gromov yang dari tadi tidak melihat Katya dan Sergei mengutus Nikiforov untuk mencarinya, dan dari sinilah pertempuran akan terjadi. Setelah mengantar Masha, Kapten Han mulai bergerak. Namun Masha keluar dan memastikan agar Kapten Han secepatnya untuk kembali. Secara bersamaan, ternyata Kavanov telah mengincar Masha. Masha pun tewas seketika. Kapten Han yang melihat wanita pujaannya tewas di depan matanya membuat dirinya murka dan diselimuti rasa dendam. Nikiforov yang saat itu sedang mencari Katya dan Sergei, keberadaannya diketahui oleh tentara Jerman. Namun dengan cerdik, ia mampu mengatasi tentara Jerman yang hendak menyergapnya. Namun naas baginya yang saat itu posisinya diketahui oleh Kapten Han. Nikiforov yang saat itu masih hidup ditangkap dan dibawa yang kemudian dihadapkan kepada Kolonel Kenji untuk diinterogasi. Namun saat diinterogasi, tiba-tiba ia menikam perut Kolonel Kenji berkali-kali. Dan seketika ia langsung diberondong oleh pasukan Jerman yang ada di sana. Nikiforov pun tewas, begitu juga dengan Kolonel Kenji. Kapten Han semakin pusing, putus asa dan tak tahu harus berbuat apa karena pimpinannya telah tewas. Namun secara tiba-tiba, pasukan bantuan Jerman datang dengan membawa kendaraan tank. Kapten Han yang bertanggung jawab di sana langsung memerintahkan pasukan tank tersebut untuk menghancurkan gedung yang telah ditempati Kapten Gromov dan pasukannya. Sehen Sie das Haus da drüben? Wo ist das? Das sehe ich. Können Sie den mit Ihrer Kanone treffen? Da hat mein russischer Freund so eine Art Stab. Das liegt genau in der Schusslinie. Dann tun Sie es. Tank-tank tersebut pun akhirnya maju yang diikuti ratusan pasukan Jerman di belakang. Sergei berpamitan kepada Katya untuk kembali ke posisinya. Katya juga ingin kembali, namun Sergei mencegahnya. Kini, Kapten Gromov dihadapkan dengan pertempuran yang sesungguhnya, yaitu pertempuran antara hidup dan mati demi mempertahankan kota Stalingrad. Setelah sampai di depan gedung, tank-tank Jerman langsung membombardir gedung tersebut. Penyerangan tersebut menewaskan beberapa pasukan Kapten Gromov, diantaranya adalah Kavanov si penembak jitu, dan hanya menyisakan beberapa saja yang selamat. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Kapten Han dan pasukannya untuk menyapu bersih pasukan Uni Soviet. Polyakov yang saat itu masih selamat sedikit memberikan perlawanan, walaupun akhirnya dirinya tewas di tangan Kapten Han. Saat Kapten Han mencari pasukan Uni Soviet yang masih selamat, secara kebetulan ia bertemu dengan Kapten Gromov yang saat itu meminta bantuan lewat radio. Mereka berdua sama-sama saling tembak hingga sekarat. Sergei kemudian kembali dan ingin menolong Kapten Gromov. Namun Kapten Gromov meminta untuk segera menghubungi kantor pusat lewat radio. Sergei pun tahu apa yang harus ia lakukan. Karena pasukan Jerman yang terus berdatangan untuk menguasai gedung tersebut, ia meminta kepada kantor pusat untuk segera mengirimkan serangan udara dengan titik koordinat yang telah ia tentukan. Titik koordinat tersebut adalah titik koordinat tempat di mana mereka berada. Serangan tersebut pun akhirnya disetujui. Kini, mereka bertiga hanya menunggu waktu ajal mereka menjemput. Namun sebelum serangan tiba, Sergei memberitahu kalau Katya sekarang telah berada di tempat aman. Ia juga menyampaikan salamnya
bahwa Katya sebenarnya sangat menyukai dan mengagumi sosok Kapten Gromov. Tak lama, serangan udara datang dan meratakan seluruh gedung beserta dengan isinya. Kapten Gromov dan para pasukannya pun tewas dalam serangan itu. Katya yang melihat dari kejauhan hanya dapat menangis karena melihat orang-orang yang menyelamatkannya tewas dan tak tersisa. Kemudian, film kembali ke masa sekarang, di mana Jepang tahun 2011 setelah gempa dan tsunami. 5 remaja Jerman tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh relawan Rusia, dan relawan Rusia tersebut bernama Sergei Artakov. Diketahui pula kalau ia adalah anak dari Katya dan Sergei Artakov. Katya sengaja memberi nama yang sama seperti ayahnya agar ia mengetahui bahwa hidup dan kemerdekaan sebuah bangsa berasal dari jutaan nyawa yang telah gugur. Namun Katya selalu mengatakan kepada anaknya kalau ia mempunyai 5 orang ayah, yaitu Kapten Gromov, Nikiforov, Sergei Artakov, Polyakov, dan Kavanov. Dan film pun selesai. Nah, itulah geng alur cerita dari film Stalingrad 2013. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang kami bawakan. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.